Di awal film memperlihatkan sesosok mayat raja atau seorang bangsawan yang sedang menjalani ritual dengan ramuan dari sebuah tanaman, dan mayat itu hidup lagi. Sedikit kisah sebelum film dimulai menceritakan setelah pertempuran dengan Jepang, Joseon Selatan porak-poranda, sementara itu Joseon Utara was-was. Rakyat Jurchen di dataran Mancura sebelah utara Sungai Anmok mulai berkumpul di lembah Sungai Pajeo di bawah bendera Pajowi yang agresif dan kuat. Bila 10.000 rakyat Jurchen berkumpul, mereka tidak terkalahkan. Merasa terancam dengan pergerakan Pajowi, para jenderal Joseon mengumpulkan segelintir rakyat Jurchen yang lainnya untuk mengintai mereka. Dan mereka rakyat Jurchen yang tinggal di Joseon disebut Songjain. Mereka ini telah tinggal di Joseon selama lebih 100 tahun. Kini mereka tidak dianggap sebagai rakyat Jurchen maupun Joseon dan mereka adalah kaum yang terbuang. Seorang remaja wanita sedang berada di tempat keramat dan ia sedang melihat-lihat lukisan dinding dan Shin beralih ke sebuah hutan. Seekor rusa yang sedang berjalan santai menemukan sebuah tanaman. Lalu ia pun memakannya dan tak berselang lama rusa itu sekarat, mungkin ajalnya sudah tiba. Tak disangka rusa itu hidup lagi dengan jiwa yang mati. Saat ada harimau mengintai pun si rusa malah akan menyerangnya dan ia pun mati dimangsa si harimau. Kembali ke remaja tadi, rupanya tumbuhan yang dimakan si rusa bisa menghidupkan orang mati. Tapi untuk itu ada harga yang harus dibayar. Di tempat lain, 2 orang prajurit Joseon sedang berpatroli dan mereka menemukan setumpuk mayat. Lalu mereka pun pulang untuk menyampaikan kabar. Para rakyat yang melihat prajurit bertanya-tanya apakah terjadi lagi kekacauan, karena menurut rumor yang ada, orang-orang Jurchen yang mencari ginseng liar ke Pesagun mereka habis dibantai. Konon katanya di daerah Pesagun ada makhluk menyeramkan. Orang-orang yang mencari ginseng liar ke sana akan tewas. Sekarang tempat itu terisolasi dan tidak ada lagi yang berani masuk ke sana. Lalu seorang jenderal mengecek penemuan mayat tadi, yang rupanya benar mereka adalah suku Jurchen Pajowi. Komandan mulai khawatir karena rumornya sudah tersebar, dan beralih ke desa perbatasan yaitu kaum yang terbuang. Seorang pria yang sedang menjagal mendapat perlakuan yang tidak baik dari kaum elit, tapi itu sudah terbiasa untuknya. Si lelaki itu mendapat daging hasil pekerjaannya, dan dengan gembira ia pun memakan sepotong daging bersama para penduduk desa. Lalu datang si anak remaja yang di awal film dan ia bernama Asin. Si lelaki tadi adalah ayahnya. Ia memarahi Asin karena telah pergi ke Pesagun. Asin meminta maaf karena telah melanggar larangannya dan ia rasa di sana tidak berbahaya seperti rumor yang beredar. Asin hanya ingin mencari ginseng untuk ibunya yang sakit, serta ia menemukan tumbuhan di altar dewa yang terbengkalai yang bisa membangkitkan mayat, namun ayahnya tidak mempercayainya. Dan sang ayah melarang keras untuk tidak pergi lagi ke sana. Lalu datang si komandan untuk memberi tugas kepada ayah Asin bahwa 15 orang Jurchen Pajowi yang mencari ginseng di Pesagun habis dibantai. Sang jenderal ingin ayah Asin menyebarkan rumor di Jurchen Pajowi bahwa mereka tewas dimangsa oleh harimau. Jadi ayah si Asin ini adalah seorang mata-mata. Ayah Asin menanyakan kepada jenderal kapan warga perbatasan mendapat jabatan di pemerintahan dan sang jenderal menyuruhnya untuk bersabar. Shin beralih ke kamp militer Joseon di Chupajin. Seluruh mayat yang ditemukan telah dibawa ke sana dan ternyata mereka dibunuh oleh manusia. Sang komandan menjadi was-was jika 10.000 rakyat Jurchen berkumpul bisa meruntuhkan pemerintahan Joseon. Beralih ke tempat lain, sekelompok orang Pajowi menyerang sebuah desa dan mereka dipimpin oleh Aidan. Kembali ke komandan, ia akan membuat siasat agar rakyat Pajowi tidak mengetahui pelaku pembunuhan rakyatnya adalah rakyat Joseon. Dan yang akan ditersangkakannya ialah harimau. Lalu komandan menemui pimpinan klan hewan yang rupanya ia adalah pembunuh rakyat Pajowi dan komandan menunjukkan barang buktinya. Rupanya si lelaki itu tidak suka jika orang Jurchen mengambil ginseng yang ada di sana, padahal tanah itu milik pemerintah dan bukan milik klan hewan. Sang komandan memperingatkannya untuk mengurus bawahan orang itu dengan baik dan urusan ini akan diselesaikan oleh sang komandan. Beralih ke kamp, mayat-mayat itu dibakar dan di seberang nampak ada mata-mata orang Pajowi. Di desa perbatasan, ayah Asin akan menjalankan tugas yang diberikan meski tugas itu berbahaya. Asin menyampaikan keinginannya bagaimana jika mereka kembali ke tempat asalnya dan ia sudah lelah hidup terabaikan.
Tetapi ayahnya memberikan pengertian bahwa Pesagun adalah tempat leluhurnya dan Raja Joseon memberikan tanah kepada mereka yang kelaparan dan dijarah. Karena itu ia tidak bisa mengkhianatinya. Serta mereka mesti bersabar, suatu saat kaumnya bisa mendapat jabatan dan hidup terhormat. Keesokan harinya keadaan Ibu Asin semakin memburuk. Tanpa pikir panjang ia pun pamit pergi ke suatu tempat. Beralih ke desa suku Jursen, ayah Asin melancarkan aksinya dengan mendongengkan monster harimau yang memangsa banyak orang di Gunung Pesagun, termasuk dengan kejadian yang menimpa beberapa orang rakyat Pajowi. Lalu ada yang menyela pembicaraannya, jika dirinya bohong maka tamatlah riwayatnya. Dan kembali ke Asin, rupanya ia pergi ke altar dewa untuk mengambil bunga ajaib. Lalu sang jenderal dan para pemburu sedang melancarkan aksi untuk memburu harimau di Bukit Betula. Ia berniat akan menggiringnya ke Gunung Pesagun. Semua itu hanya sebagai pengalihannya saja. Di tengah-tengah para pemburu terdapat beberapa orang Pajawi yang menyamar. Di dalam pencariannya, sang jenderal merasa ada yang aneh karena biasanya harimau akan berjalan ke arah berlawanan dari suara besi yang dipukul. Tetapi kali ini ia malah menghampiri asal suaranya. Tiba-tiba suara auman harimau terdengar. Para pemburu pun mengambil posisi bersiap. Dari raut wajahnya sih bersiap untuk kabur. Dan benar saja saat si harimau menyerang, semua orang melarikan diri. Harimau ini nampak brutal dengan membabi buta ia menewaskan beberapa pemburu. Para prajurit yang melihat mayat bergelimpangan mengisyaratkan para pemburu untuk mundur. Lalu para prajurit dan mata-mata Pajawi mengejar jejak harimau itu hingga tiba di sebuah padang hilalang yang luas. Pemburuan pun berlanjut, beberapa dari mereka terbunuh. Si harimau itu menerkam salah satu dari mata-mata, dan beruntung saja sang jenderal berhasil membunuhnya. Setelah itu mereka merasa aneh karena harimau itu adalah harimau mati. Lalu sang mata-mata menanyakan di mana jasad saudaranya yang katanya mati oleh harimau. Sang komandan pun menjawab, karena mereka mati di wilayah Pesagun yang secara hukum dilarang dikunjungi dan pihak sang komandan tidak bertanggung jawab atas itu. Karena saudaranya mati di tanah Joseon, pihak Pajowi akan segera membalas dendam. Hari pun mulai sore, Asin yang akan pulang sempat menemukan mayat rakyat Pajowi dan beralih ke desa. Malam yang tenang berubah menjadi mencekam dikala serangan dadakan membantai seisi desa. Asin yang tiba di sana histeris melihat mayat saudara-saudaranya yang digantung serta kondisi desa yang porak-poranda. Setelah itu Asin pergi ke tempat Cupajin untuk meminta keadilan. Selain warga desa, rupanya ayah Asin menjadi korban dikala sedang mengemban tugas menjadi mata-mata. Di sini sang komandan bertanya apakah Asin menemuinya untuk mencari tahu alasan Pajowi berbuat demikian kepada saudaranya. Namun Asin tidak ingin tahu tentang itu, yang ia inginkan hanya sang komandan membalaskan dendam untuk ayahnya. Karena ayahnya telah mengabdi kepada Joseon, untuk itu ia meminta sang komandan membalaskan dendamnya. Ia meminta tak perlu dalam waktu yang dekat, apapun akan Asin lakukan agar keinginannya bisa terrealisasikan. Asin diperbolehkan tinggal di tempat itu, tetapi ia harus tinggal di kandang hewan. Dalam kesendiriannya, ia selalu terbayang kejadian mengerikan itu. Keesokan harinya, Asin membantu mencucikan pakaian para prajurit. Selain itu, ia menyempatkan untuk belajar memanah. Asin juga menjadi mata-mata camp militer Pajowi. Singkat saja, kini Asin beranjak dewasa. Pada suatu malam, ada seorang pria masuk ke tempat Asin. Asin menyergapnya dari belakang dan sang pria mengancam bahwa Asin takkan selamat jika membunuh tentara Joseon. Keesokan harinya Asin nampak babak belur dan ia kembali melakukan rutinitasnya. Kini Asin melaporkan hasil intaiannya selama ini. Suatu ketika datang sebuah pesan bahwa konferensi perdamaian dengan Jepang putus. Sang raja menitahkan untuk membantu pertahanan di selatan, lalu sang komandan akan meninggalkan beberapa prajurit di tempat itu sementara ia dan yang lain akan bersiap bertempur. Selain itu, Asin mendapat tugas untuk mengamati pergerakan Pajowi. Asin pun menjalankan tugasnya. Sekarang ia menyusup masuk ke dalamnya. Saat sedang bersembunyi, Asin melihat ada seorang tahanan kakek tua yang dipaksa untuk makan.
Setelah penjaganya pergi, alangkah kagetnya Asin mengetahui fakta kalau kakek itu adalah ayahnya. Kondisi si kakek sangat memprihatinkan, kedua tangan dan kakinya tidak ada, serta matanya pun buta. Sang ayah meminta Asin untuk membunuhnya. Hingga keesokan harinya, dengan terpaksa Asin melakukannya. Selain itu, Asin membakar tempat itu. Dalam perjalanan pulang menuju ke tempatnya tinggal, Asin melihat busur panah yang tidak asing baginya. Lalu pada malam harinya, ia masuk ke kantor sang komandan dengan melumpuhkan seorang penjaga. Asin mencari berkas dan menemukan lagi fakta bahwa akibat kematian 15 rakyat Pajawi waktu dulu nyaris menimbulkan perang, tetapi masalah selesai dengan mengorbankan seseorang dari desa orang-orang barbar dan hina. Rupa-rupanya saat pemburuan harimau, sang komandan menahan mata-mata Pajawi dan memberitahukan bahwa saudara mereka diserang seseorang, dan sang komandan menunjukkan sesuatu yang ia temukan di TKP, dan benda itu adalah kerajinan dari desa Asin. Kini ia tahu semuanya. Orang yang ia harapkan telah menusuknya dari belakang. Lalu si lelaki tempo hari kembali ke tempat Asin. Kali ini ia mengantarkan nyawanya. Dengan berlumuran darah, si lelaki tadi telah berubah menjadi Jombai dan menyerang orang yang ada di sana. Satu persatu dari mereka terinfeksi melalui gigitan dan penyebarannya sangatlah cepat. Bahkan jika ada yang ingin kabur pun, Asin mengeksekusi mereka dengan panahnya. Asin terus memburu orang-orang yang sekiranya sedang bersembunyi atau akan melarikan diri. Hingga tersisa satu prajurit yang akan naik ke atas genteng. Hal itu menjadi umpan yang empuk untuk mengundang Jomba yang ada. Dan saat semuanya terkumpul, Asin menyiraminya dengan alkohol dan membakar mereka. Keesokan harinya, Asin menghampiri seseorang yang ia tawan. Lalu dengan menyeret sesuatu, Asin kembali ke kampungnya dengan hayalan penduduknya masih hidup. Dan ternyata beberapa dari mereka sudah dijadikan Jombai. Dan sesuatu yang ia bawa adalah tahanan tadi untuk dijadikan santapan para kerabatnya. Ia pun teringat saat dimana mereka tertawa memakan daging bersama. Dan Asin bertekad akan melenyapkan orang-orang Joseon dan Jurchen. Beralih ke perbatasan Joseon, tepatnya di Uiju, Asin pergi ke sana dan menemui seorang tabib. Asin memberitahukan bahwa bunga yang ia bawa bisa membangkitkan orang mati. Sebelum jasad memburuk, bunga itu harus diharuskan dan diberi air liur. Kemudian ditusuk di titik yintang sedalam 3 mm, maka mayat dapat hidup kembali 2 jam setelah itu. Setelah itu di suatu tempat, Asin bertemu Aidan dan Asin akan memanahnya. Film pun sampai di sini karena berlanjut ke serialnya. Seperti biasa, bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.